saja. Ada apa, Putri? Saya memang lagi punya masalah, Bu Nur, dan membutuhkan seseorang untuk memahami masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih, Bu Nur, sudah mau meluangkan waktu dan mau membantu saya. Jadi apa yang ingin Putri capai atau dapatkan dari pertemuan kita ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu Nur. Apa ada lagi yang Putri ingin sampaikan kepada saya? Saya masih bingung, apa sudah benar yang saya lakukan atau tidak dengan cerita pada Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Coba Putri ceritakan kepada saya apa yang Putri rasakan saat ini. Saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah. Kenapa Putri? Apa yang menyebabkan Putri tidak nyaman dengan kepala sekolah Putri? Saya merasa kepala sekolah saya sangat tersinggung dan marah terhadap saya. Maksudnya Putri melakukan kesalahan. Putri itu melakukan kesalahan sehingga kepala sekolah Putri marah. Iya, Bu Nur. Saya waktu itu disupervisi pengawas, tidak menggunakan buku yang ada dan digunakan di sekolah. Akan tetapi, saya memakai buku lain. Pengawas saya tidak terima, padahal buku lain tersebut saya sudah menjelaskan dengan baik kepada beliau. Coba, ini Putri menggunakan buku referensi yang lain ya? Iya. Coba Putri jelaskan ke saya kronologisnya seperti apa, Putri? Sebenarnya Bapak pengawas itu bermaksud baik, mengingatkan saya untuk memakai buku yang sudah ada agar mudah mengontrol materi yang sejalan dengan pembelajaran. Apa yang menyebabkan Ibu harus menggunakan buku yang lain, Bu? Tidak memakai buku yang biasa dipakai itu, Bu? Buku yang ada kurang menarik dan referensinya masih kurang, sehingga saya perlu menggunakan dengan buku yang lain. Oh, seperti itu, Bu. Jadi, Putri tidak nyaman menggunakan buku tersebut. Benar sekali, Bu Nur. Baik, Bu. Setelah kejadian tersebut, ketika Putri mengajarnya pemakai buku yang lain, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya menjelaskan dengan jelas kepada pengawas alasan saya, kenapa saya menggunakan buku sumber lain. Bagaimana untuk menjelaskan kepada kepala sekolah Putri sendiri? Saya sudah menjelaskan kepada beliau, tapi belum maksimal dan bukan pada waktu yang tepat, Bu Nur. Kalau saya boleh tahu ya, Bu, atau saya simpulkan, Ibu tidak nyaman dengan kepala sekolah Ibu ya, karena belum bicara secara maksimal tadi, dikarenakan kondisi tidak tepat pada waktu itu ya, Bu. Sepertinya begitu, Bu Nur. Oh, baik. Sepertinya Ibu sudah tahu ya penyebab tidak nyaman dengan kepala sekolah, hanya menerka-nerka atau bagaimana. Ada lagi yang menjadi pikiran Ibu dan beban yang Ibu Tri rasakan sekarang ini, Bu? Alhamdulillah, tidak lagi. Sudah plong saya, Bu. Kira-kira setelah diskusi kita ini, Putri akan melakukan apa agar masalahnya selesai? Kalau ini saya bingung, Bu. Saya harus bagaimana? Dari yang Putri sampaikan tadi, apa kira-kira yang menjadi prioritas Ibu? Yang menjadi prioritas saya adalah saya akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan menjelaskan kembali kenapa saya menggunakan sumber lain, Bu. Ide yang luar biasa, Bu. Saya sepakat dengan Ibu, apapun kan kita harus melaporkan apapun terjadi
kepada kepala sekolah. Itu adalah langkah yang lebih baik, Bu. Kira-kira ada hal lain apalagi yang akan Ibu lakukan untuk itu, Bu? Saya akan memberikan argumen yang tepat tentang penggunaan buku itu dan kelebihan buku itu kepada kepala sekolah dibandingkan dengan buku yang ada. Dari diskusi tadi, apa Putri bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan untuk bertemu dengan kepala sekolah, Bu? Saya akan menemui kepala sekolah untuk konsultasi masalah saya. Sembari saya mencari tahu kelebihan buku tersebut, saya jelaskan kepada kepala sekolah. Bagus sekali, Putri. Saya suka dengan apa yang Putri capai hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana ini, Bu? Saya akan mencoba bertemu kepala sekolah untuk membuat janji pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Saya minta tolong sama teman sejawat atau terdekat saya untuk mengingatkan saya tentang jadwal pertemuan untuk tahapan berikutnya. Saya meminta teman sejawat, teman terdekat Putri di sekolahan ya, untuk membantu Putri menyelesaikan masalah itu. Iya. Buku yang digunakan Putri itu semacam apa sih, Bu? Ibu mencarinya di Google atau di mana, Bu? Selain di materi. Iya, melihat referensi untuk memperluas pelajaran yang ada di sekolah saya. Karena mungkin anak-anak sekarang butuh buku-buku yang lebih luas untuk pengetahuan mereka. Mungkin itu, Bu, yang akan saya lakukan. Saya bertemu dengan kepala sekolah untuk selanjutnya. Oh, mungkin saya juga pernah mengalaminya, Bu. Saya tidak menggunakan buku materi yang ada di sekolahan, tapi tidak jauh sih pengajarannya. Saya mencari buku-buku di perpustakaan untuk referensi pembelajarannya saya, karena sepertinya kalau intinya menggunakan buku yang ada di kelas pun mungkin tidak luas ya, Bu. Seperti hafalan gitu loh, Bu. Kadang saya mencari di perpus, mencari bagaimana cara untuk memahami anak dengan gambar atau semacam keluar dari kelas, itu juga asik loh, Bu. Iya, Ibu. Nah, saya juga seperti itu. Tapi menurut saya idenya Putri itu sudah bagus. Terima kasih, Bu Nur. Dengan adanya seperti ini, saya menjadi sangat plong, Bu. Sudah lega. Dan saya nanti akan bertemu Bapak Kepala Sekolah mungkin di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu Nur, karena sudah membantu saya untuk mengatasi solusi yang ada pada saya. Kemudian ke depannya nanti saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk menjelaskan masalah buku tersebut. Terima kasih sekali, Bu Nur, sudah mendengarkan curhatan saya. Oh ya, sama-sama Putri. Semoga ide-ide dari Putri akan saya terapkan juga di kelas saya, Putri. Karena saat ini saya juga ada di kelas 5, akan menghadapi di semester 2 ini juga akan menghadapi OSN itu loh, Bu. Lomba OSN, ASN yang biasanya itu menggunakan pembelajaran IPA dan matematik. Sains dan matematika itu untuk diperlombakan. Itu biasanya diambil di kelas 5, Bu. Saya akan meniru Putri untuk menggunakan referensi yang lain atau mencari buku-buku tentang pertanyaan tentang soal-soal kelas 5, 6. Biasanya 4, 5, 6 yang digunakan. Oke, Putri, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya hari ini cukup baik.
dan sehat. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Oh tidak Bu, tidak mengganggu aktivitas saya. Silakan, ada apa ya Bu? Ngobrol aja. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa? Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Ibu dan ingin ngobrol sama Ibu. Nah, jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan saat ngobrol ini? Saya hanya ingin dapat solusi Bu dari masalah yang dialami saya selama ini Bu. Terus ada lagi. Saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka teman-teman saya Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu Bu, mungkin ini juga salah saya sih Bu. Oh, coba ceritakan kenapa kamu tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka Ibu, kerja kelompok bareng dan mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol dan main HP, Bu. Jadi, saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Gitu, Bu. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama itu, Bu. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak mengerjakan. Gini loh, Bu, kronologinya saya setiap kelompok diberi tugas oleh Bu Guru untuk mengerjakan dari Ibu itu. Terus saya selalu mengerjakan sendiri. Teman-teman saya tidak mau membantu. Terus saya sengaja melaporkan ke Ibu, atau pas pembelajaran PAI juga saya melaporkannya, Bu. Oh gitu. Kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendiri, bukan begitu? Betul, Ibu. Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti saya kerjakan sendiri, Bu. Kan selalu saya yang harus mengerjakan. Mereka tidak mau membantu. Oh, oke. Sekarang kamu tahu masalahnya. Ada lagi nggak? Sepertinya nggak ada lagi, Bu. Cuma itu sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat, Bu. Atau mereka pikir saya yang mampu, Bu. Mungkin mereka berpikir seperti itu sih, Bu. Cuma sayangnya saja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Saya tidak mau mengerjakan terus-menerus, Bu. Nah itu dia, mereka menganggap kamu pinter berarti. Kira-kira ke depannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya juga bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Pertama, saya mungkin akan meminta maaf pada mereka, Ibu. Kedua, tadi ya, saya akan meminta maaf atas perlakuan saya. Yang kedua,
saya akan memahami mereka semua dari satu persatu atas ketidakmampuannya. Mungkin ada yang kurang jelas, mereka takut untuk bicara. Yang ketiga, saya bangga dipercaya oleh mereka dan bangga untuk menjawab dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi, Bu. Keren. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal yang lain lagi enggak yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok, Ibu, kelompok belajar di kelas, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka. Selama saya mampu, Ibu, saya akan bersedia sekali untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, ini yang Ibu suka. Kamu memang anak pintar, bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Bisa dijelaskan lagi ke Ibu lebih jauh? Iya, Bu. Iya, Bu, saya akan membuat jadwal tersendiri untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan belajar kelompok nanti, Bu. Begitu. Bagus sekali. Sekarang Ibu paham. Akhirnya bangkit deh. Nah, obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan untuk berikutnya? Apa ya itu, Bu? Mungkin akan bergabung dengan teman-teman, Bu, dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat kelompok belajar yang seperti Ibu tadi bilang. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari ngobrol sama Ibu, saya akan menemui teman-teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang telah saya rencanakan ini, Ibu. Bagus sekali. Terus siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya akan meminta teman terdekat saya, baik itu ketua kelas, termasuk teman baik saya, Bu, yaitu baik sekali. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada dia, Ibu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini. Ini baru hebat, kamu pasti bisa. Sekarang kamu bisa untuk berkemas-kemas dan pulang untuk menjalankan komitmen kamu ini. Terima kasih ya, Nak, sudah ngobrol sama Ibu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih atas curhatan. Ibu mau menerima curhatan atau mendengarkan curhatan saya ini. Semoga ini langkah yang terbaik bagi saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat selama ini, Ibu. Saya juga minta maaf kepada Ibu, ya, Bu. Dan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan cerita saya. Iya, sama-sama ya, Nak. Nah, kamu pasti bisa. Semangat untuk belajar. Semangat, Ibu. Ya, terima kasih. Udah ya, Bu Nur. Ampun, Ibu. Ampun. Minta buat refleksi. Oh iya, berarti buat refleksi dulu.
Dari Ibu Widiawati refleksinya, monggo. Tulisnya bagaimana Ibu? Untuk masukan kepada saya, Bu. Di unmute, Bu, maksud di unmute itu. Oh, refleksinya. Kalau saya di kursi sih senang karena sudah permasalahan saya sudah teratasi. Cuman tadi Bu Nur juga ada pendapat penyelesaian masalah seperti saya. Itu yang ada email-emailnya mungkin seperti itu. Tapi secara keseluruhan ada alur tujuan, identifikasi dan tirtanya juga sudah masuk sih Bu. Iya. Tapi seperti itu. Kalau saya itu sama kemarin itu waktu disupervisi sama Bu Kepala Sekolah untuk kegiatan penilaian kinerja guru itu sama seperti Bu Tri, tapi untuk masalah saya itu saya disupervisi bahasa Jawa, pembelajaran bahasa Jawa itu, tapi masih ada masukan-masukan bahwa gini loh, saya itu kan asli bukan orang Jawa, dari Jawa Barat gitu, jadinya bahasa krama itu belum 100% menguasai Ibu. Masalahnya di situ. Kemarin disupervisi waktu pembelajaran bahasa Jawa, saya mampunya untuk aksara Jawa dan penguasaan bahasa kramanya itu belum menguasai 100%, masih ada perbaikan. Seperti itu. Mendengar masalah dari Putri Widiawati itu sangat bagus Bu, tapi apapun kalau saya diberi masukan dari kepala sekolah itu saya terima dengan baik karena saya menyadari kesalahan saya itu di pembicaraan bahasa Jawa itu sulit Ibu. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Saya mengajar aksara Jawa pun ditegur pakai bahasa Ngoko. Tapi saya itu kurang mampu untuk menguasai bahasa Ngoko itu Bu. Saya campur dengan bahasa Indonesia lah, itu saya ditegur disebut seperti itu, tapi tidak apa-apa, saya jawabnya ya Bu, saya akan menerimanya dan akan saya perbaiki untuk pembelajaran bahasa Jawa dengan bahasa Ngoko dan anak-anak mengumpan baliknya pakai bahasa Keramat. Saya akan belajar dengan sedikit demi sedikit. 20 tahun Bu, saya belum mampu untuk menguasai bahasa Keramat. Iya, sama juga sih Bu. Iya. Biasanya juga seperti itu. Iya. Itu tadi yang saya ambil dari permasalahan saya itu adalah ketika saya menghadapi murid kelas itu. Mungkin saya tanya satu persatu, kalian berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok itu Bu. Tetapi ada seseorang atau dia merasa pintar, dia itu cukup mampu. Nah, tapi tidak ingin berkolaborasi dengan anak yang belum mampu atau belum menguasai pembelajaran. Saya mintanya anak yang pintar, monggo silakan untuk bekerja sama atau membantu anak-anak yang belum mampu menguasai mata pelajaran. Gitu Bu, untuk membantu dia. Ya, tutor sebaya itu ya, yang
Jadi permasalahan murid seperti itu. Iya, iya, permasalahan murid seperti itu. Ketika itu dia itu sendiri dan tidak mau untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Sengaja saya panggil, tetapi waktu istirahat atau waktu saya itu istirahat tidak pernah di rumah, tapi di luar di taman depan, lalu dia saya panggil, gini loh enak ya makan. Ketika dia istirahat makan itu saya bicara itu seperti itu. Kalau pulang mungkin tidak bisa, punya pulang itu sudah dijemput orang tua. Iya. Bilang seperti itu. Ternyata dari ketidak kebersamaan mereka itu mungkin dia itu punya masalah tersendiri. Tidak hanya itu aja, ada permasalahan tentang anak didik saya itu broken itu banyak masalahnya, itu mungkin tidak belajar dan tidak apa-apa. Kalau yang masalah anak pintar itu dia mampu loh, dia mampu menjawab pertanyaan dari saya, dia itu pintar, tetapi secara sosial kepada teman-temannya itu kurang mampu itu. Jadinya saya memang seperti kemarin Pak Aji itu kalau cerita seperti itu seperti segitiga Kristus Itu ya. Iya. Kayak Saya tapi siswanya itu mau ya Bu untuk curhat kenapa Ya, ini, mau. terus bisa Saya menemukan dekati. solusinya. Itu kan juga bagus loh. Anaknya juga mau. dekati Bu, saya dekati. Bagi guru kita tahu. Kalau saya di depan kelas langsung, hai, kenapa kamu tidak ingin bekerja sama? Masuk yang satu diam, yang satu bekerja sama. Bekerja sama. Yang itu cuma tidur-tiduran, teman yang sebelahnya. Kenapa tidak diajak? Masuk kamu yang nilainya bagus sendiri, nanti teman-temanmu tidak. Akhirnya sekarang mampu Ibu. Ketika anak itu merasa saya pintar, tapi kok saya tidak punya teman. Nah itu aja saya lihat tempat duduknya saja dia selalu menyendiri. Dia memang berkelompok, tapi dia itu kursinya selalu memisahkan dengan teman-teman itu. Kenapa kamu satu kelompok buatnya cuma satu lembar gitu? Tapi dia bilangnya, nah mereka tidak mau berpikir kok, jadinya saya buat sendiri Bu. Saya kan merasa rugi gitu biasanya ceritanya, tapi saya beri nasihat, ini tidak boleh seperti itu. Bu guru saja pintar bukan untuk bu guru sendiri, bu guru itu pintar untuk dikasihkan ke orang lain, atau kepintaran bu guru tidak bu guru untuk sendiri sampai tua, tidak, tapi untuk orang lain yang membutuhkan atau orang lain yang belum mampu. Bu guru itu mengajarkan tidak hanya dengan kalian saja, dengan sesama guru pun ibu guru bekerja sama, itu memberi masukan ke anak-anak. Mungkin kalau langsung dipanggil, kamu kok nggak kerja kelompok kenapa gitu, mungkin kalau di depan teman-temannya dia akan merasa malu ya Bu. Iya, maju pun pada saat maju presentasi pun dia sendiri Bu, tapi pintar, dia itu bisa menjawab walaupun kan bisa, tetapi kan kasihan kelompok yang lain. Iya. Jadinya waktu istirahat sendiri, apapun sendiri. Cuma satu teman sebagai ketua kelompok, sebagai ketua kelompok itu teman dia. Terus ketika ya seperti temannya itu, jangan seperti itu, ini teman kita sendiri. Tapi kan bukan salah teman-teman yang lain. Mungkin dia menyadari salahnya dari dia, begitu Ibu. Masalahnya tidak hanya itu, mungkin banyak sekali yang ingin saya ceritakan, masalah apapun, teman sejawat pun bisa seperti Putri, apapun dipanggil ketua sekolah, ya saya menghargai karena saya banyak kekurangannya gitu. Mungkin di Putri ya seperti saya ada. Adakah Putri di tempatnya Putri seperti itu? Bagaimana solusinya Putri? Kalau punya saya itu kan malah tidak mengerjakan apa itu piket kelas itu kemarin, seperti yang Putri mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas rendah kelas 2, jadi anaknya perlu dibimbing dan dilus-lus gitu kayak masih anak-anak TK. Oh begitu Bu. Terus untuk refleksinya berarti sekalian hari ini. Nanti kan sudah. Iya, refleksinya Ya. ya nanti bicara secara langsung aja seperti kemarin. Cuma kemarin kan butuh dengan latihan-latihan, kalau sekarang kan tidak. Ya. Berarti kan mungkin dari permasalahan ya sendiri-sendiri ya Bu. Sendiri iya setiap. Tapi aku mau buat untuk teman sejawat banyak sekali sih seperti Putri untuk persiapan pengawas.